Jadi sekarang kesibukannya apa Ibu? Sebagai seorang murtadin, apakah ada melakukan pelayanan dan segala macam? Apa yang sedang dikerjakan hari-hari? Kalau saya saat ini kebetulan mengajar, ya mengajar sebagai dosen juga. Kemudian saya peninjau juga, misionaris juga kebetulan ya. Kemudian saya musisi juga. Oke, musisi berarti bisa main alat musik dong? Piano bisa, puji Tuhan. Oke. Yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi bersama dengan saya Elia Myron. Nah, hari ini kita ada sesuatu yang spesial di podcast kita. Kalau biasanya kita berapologetika dalam memberi jawab, kemudian ya membenarkan atau meluruskan pandangan-pandangan orang di luar kekristenan yang salah tentang iman kita. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dan kita akan mendengarkan kesaksian beliau yang luar biasa tentang bagaimana ia pada akhirnya mengikuti Yesus. Beliau adalah dulunya seorang muslim yang begitu taat, yang begitu mengerti tentang imannya, tetapi pada akhirnya ia menjadi pengikut Kristus. Nah, apa yang menjadi alasannya dan apa yang menjadi dasarnya mengapa ia memilih untuk mengikuti Yesus? Tanpa berlama-lama, kita dengarkan langsung dari Ibu Siti Fadila. Selamat siang, Ibu Siti. Salam, selamat siang Elia. Oke, kita mau berbagi kesaksian Ibu. Boleh diceritakan tentang siapa sih Ibu Fadila ini? Gitu. Siapa sih Ibu Fadila? Saya bukan siapa-siapa. Ya. Oke, salam teman-teman semua. Nama saya Fadil Hafiz. Ya. Saya latar belakang muslim dulunya. Jadi keluarga semua masih muslim sampai saat ini. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Okay. Kemudian saya itu latar belakang Islam, nenek moyang jelas Islam. Kakek saya seorang Yaman, keturunan Yaman. Beliau lahir dan besar di Mekah Al-Mukarramah. Kebetulan. Kemudian saya dari kecil itu memang hidup di lingkungan Islam, di lingkungan pesantren. Sampai SMA ya. Kemudian keluarga kami memang keluarga yang bukan cuma taat beragama, tetapi memang semua punya pendidikan dasar agama Islam yang kuat dan rata-rata mengajar di kampus-kampus Islam. Oke. Ya gitu. Ya saya masuk Kristen, menjadi pengikut Kristus. Saya nggak mau bilang murtadin. Oh, ya. Kalau saya bilang otobat baru. Oke. Itu lebih bagus. Kenapa nggak mau menyebut sendiri sebagai murtadin? Adakah alasan tertentu? Atau karena ya kurang cocok aja gitu? Murtadin itu kata-kata murtadin itu yang artinya sebenarnya kan keluar dari iman, apa ya, keluar dari hal yang baik menuju yang buruk. Oke. Itu menurut pandangan Islam. Ya. Nah, saat ini saya bukan keluar dari yang baik dan yang buruk, tetapi sebaliknya. Saya lebih suka menyebut diri saya adalah muhajirin. Artinya orang yang hijrah. Orang yang hijrah dari kegelapan menuju terang. Hijrah minaz zulumati ilan nur. Begitu Elia. Oke. Jadi sekarang kesibukannya apa Ibu? Sebagai seorang murtadin, apakah ada melakukan pelayanan dan segala macam? Apa yang sedang dikerjakan hari-hari? Kalau saya saat ini kebetulan mengajar, ya mengajar sebagai dosen juga. Kemudian saya peninjau juga, misionaris juga kebetulan ya. Kemudian saya musisi juga. Oke, musisi berarti bisa main alat musik dong? Piano bisa, puji Tuhan. Oke. Nah, tadi kan kita udah dengar nih latar belakang Bu Fadila memang terlahir dari keluarga Islam yang ketat begitu ya. Nah, apa yang membuat, tapi sebelumnya mau tanya, menjadi Kristen mulai dari tahun berapa? Kalau baptis itu saya tahun 2009. 2009 dibaptis. Tetapi mengenal kekristenan lebih dalam itu selama 14 tahun sebelum baptis. Oke. Lama. Nah, berarti proses pengenalan sebelum dibaptis itu udah lama sekali ya? Sangat lama sekali. Oke. Nah, apa pada akhirnya yang membuat Bu Fadila itu, aku memantapkan diri untuk menerima Yesus Kristus dan aku mau dibaptis? Dan mungkin bisa dibagi buat teman-teman. Apa ya? Sebenarnya sederhana Elia. Apa itu? Saya mendengar lagu, ya Aba, Bapak, ini aku anakmu, cuman itu aja. Padahal sebelumnya saya mengenal kekristenan secara logika. Secara logika dengan dalil-dalil iman yang lama, saya counter dengan Alkitab. Tetapi itu belum bisa membuat saya tersentuh untuk menjadi pengikut Kristus. Saya ingat pesan bapak saya ketika saya bilang, Baba, saya sepertinya sudah tidak percaya iman yang saat ini. Waktu itu saya Islam. Ya. Kenapa? Banyak hal yang saya temukan itu tidak sesuai dengan jalan pikiran sebagai saya seorang manusia dan sebagai saya seorang perempuan. Kemudian bapak saya bilang, banyak hal yang ditemukan di dalam iman sebelumnya gitu ya? Iya. Bapak saya cuma bilang begini, dengan tersenyum dia cuma bilang,
silakan belajar. Al-imanu fi fikrik wa qalbik, artinya iman itu di dalam pikiranmu dan hatimu. Cuman itu pesannya. Bu Fadila itu memutuskan pada akhirnya untuk percaya kepada Yesus karena tadi mendengar lagu itu ya. Dan itu kemudian bisa menyentuh hati, karena sebelumnya udah mematapkan diri, tapi tersentuh dengan lagu itu, pada akhirnya memutuskan untuk percaya dan dibaptis begitu. Nah pasti setelah percaya pasti ada dong penolakan dari keluarga. Jelas. Jangankan setelah dibaptis, sebelum dibaptis pertentangan dengan keluarga banyak ya. Ya, saya memutuskan untuk tidak lagi meneruskan perkuliahan di kampus Islam. Itu menjadi suatu hal yang melukai hati orang tua saya, terutama ibu ya. Kemudian bapak saya, kalau dulu masih ada bapak, kalau ada bapak itu kan beliau yang mengerti apa yang saya pikirkan kala itu, ada pembela lah. Ketika bapak meninggal, saya merasa saya tidak punya teman untuk bercerita, tidak punya teman untuk berdiskusi. Di situ saya merasa, wah, saya harus pergi. Ketika itu tahun 2000, saya meninggalkan kampung halaman. Saya lari sendirian ya? Sendirian. Saya lari, saya mencari orang yang bisa mengajari saya tentang kekristenan. Gak dapet Elia. Karena dulu, kalau sekarang kan musim internet gampang. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok sekarang, YouTube dan segala macam. Kita bisa mencari berjejaring dengan komunitas Kristen lah minimal. Dulu nggak ada. Jadi saya belajar sendiri dengan cara berpikir saya sendiri. Jadi itu yang membuat mungkin lama prosesnya sampai berbelasan tahun ya. Nah, itu. Tapi apakah keluarga sampai hari ini masih belum bisa menerima atau ada perlakuan yang mungkin kurang berkenan karena Ibu Fadila udah jadi seorang Kristen? Yang notabene keluarganya semua adalah Muslim yang taat sekali begitu ya. Nah, apakah ada perlakuan yang tidak berkenan sampai sekarang yang mungkin membuat aku terlihat berbeda begitu? Puji Tuhan, sejak tahun 2022, bayangkan, dari tahun 2000 saya pergi ya, meninggalkan kampung halaman. Tahun 2022 baru kami apa ya istilahnya, bertabayun, kemudian kami berdamai dengan keluarga. Dengan keluarga. Puji Tuhan, saat ini sudah bisa menerima. Jadi saat ini meskipun pada awalnya berat, banyak keluarga yang menolak, tapi sekarang banyak keluarga yang sudah menerima dari tabayun tadi gitu. Nah, karena keluarga ini sudah dapat menerima, apakah ada beban untuk menginjili mereka? Oh jelas, pasti. Bagaimana itu kira-kira? Paling tidak kontekstual ya. Jadi dengan sikap, dengan kita mengasihi seperti Tuhan bilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang saya pegang sampai saat ini. Itulah yang membuat keluarga bisa menerima saya. Bahkan kakak saya yang tertua bilang, itulah bedanya Kristen dengan kita. Apa tuh bedanya tuh? Kristen itu diapain aja, mau dicaci, mau dimaki, mau dihujat, dia tetap mengasihi. Jadi kalau saya bilang memang kasih Kristus itu ya, bukan dari saya, tetapi kasih Kristus itu yang menaungi saya, kemudian saya mereka bisa menerima saya. Mereka bisa melihat itu dan kemudian bisa menerima gitu ya. Nah, apakah sebagai seorang yang sudah menjadi Kristen ya, apa perbedaan yang terlihat mencolok dari ajaran sebelumnya dengan sekarang yang kemudian membuat ibu tetap bertahan sampai hari ini menjadi seorang Kristen, padahal kan sebelumnya udah bertumbuh di lingkungan Islam yang begitu kuat ya. Tapi setelah percaya Yesus pada akhirnya sampai sekarang tetap mau bertahan, bahkan mau melayani. Apa yang membuat ibu mau melayani, tetap bertahan? Apa yang membuat itu bisa ada dalam hati? Apa yang memotivasi? Kasih. Kedua, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Keuntungan ya. Itu yang dibayangkan ya. Betul. Bukan mati supaya dapat 72 bidadari. Ya itu mungkin beda ya, tapi kematian di dalam Kristus itu bukan untuk cari mati ya, tapi rela mati berkorban demi pemberitaan akan Dia. Amin. Nah, kira-kira sebagai seorang yang sudah menjadi Kristen, saya nggak bisa katakan petobat baru lagi ya, karena memang udah lama menjadi Kristennya. Nah, apa nih kira-kira tantangan ke depannya buat orang-orang yang mungkin banyak nih penonton yang masih ragu ya, aduh aku mau ikut Yesus enggak ya, aku terlahir di keluarga Muslim gitu, begitu. Mungkin mereka belajar kekristenan tapi masih ragu untuk memutuskan percaya kepada Yesus. Nah, Ibu Fadila nih awalnya juga pasti pernah mengalami hal itu dong. Pasti. Tapi apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman agar mereka memantapkan pilihan mereka? Yesus ini adalah pilihan yang paling tepat. Dan belajar pribadi sendiri. Belajar. Harus banyak belajar tentang kekristenan, karena kekristenan itu tidak gampang. Iman kekristenan itu tidak mudah. Secara, makanya saya selalu bilang ke siapapun, syarat menjadi orang Kristen cerdas. Ya, harus cerdas. Jadi itu yang paling penting. Jadi harus banyak belajar tentang firman Tuhan. Karena apa? Ketika kita ditanya, kita mampu menjawab, itu yang paling penting. Ketika kita ditanya, kita tidak mampu menjawab, banyak yang balik lagi. Itu paling penting. Tersandung karena itu. Betul. Tapi sekarang lagi populer suatu ungkapan bahwa yang mualaf itu yang cerdas. Itu gimana menurut Bu Fadila? Katanya yang logis itu ya iman kami yang ini nih, bukan iman Kristen gitu. Itu gimana? Sebagai seorang yang meninggalkan Islam lalu menjadi Kristen. Kita bicara dalam hal, dulu saya 14 tahun.
3 tahun saya sempat ateis. Oke. Ya, saya ingin mengosongkan diri saya karena saya tidak bisa belajar kekristenan seperti orang-orang lain. Saya masuk gereja waktu itu, saya diusir, dibilang penyusup, mau gedung gereja, macam-macam kan. Akhirnya saya memutuskan untuk saya belajar sendiri dan itu sulit sekali. Jadi ketika memutuskan untuk menjadi Kristen, kenapa saya bilang tidak gampang? Karena kekristenan itu bukan cuma kita sekedar mengucapkan saja, kasihilah musuhmu, ampunilah mereka yang bersalah kepada kamu. Itu berat, Elia. Berat. Kemudian itu secara kemanusiaan. Karena makanya saya bilang harus memasukkan diri ketika kita berdiri sebagai manusia yang punya sisi kemanusiaan yang lebih dari yang lain, itu kita akan berpikir. Karena tidak ada iman lain yang mengajarkan tentang kasihilah musuhmu. Satu, tidak ada musuhmu itu ya. Betul. Yang paling membuat kita terkagum-kagum nih dengan Yesus Kristus gitu. Betul. Tidak ada juga yang mengatakan kalau di sana man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Yesus tidak mengajarkan itu. Itu salah satu. Malah yang diharapkan Yesus pertobatannya kembali. Betul. Ya. Nah, yang kedua, secara sisi saya sebagai perempuan. Ya, dimana di kekristenan itu amat sangat memposisikan perempuan itu sangat berharga. Dimana Tuhan bilang perempuan itu adalah sebagai penolong. Betul. Kemudian di hal yang lain ada hal yang tidak masuk di akal saya. Misalnya apa tuh? Misalnya tentang hadis-hadis yang dalam pandangan saya itu amat sangat tidak manusiawi terhadap perempuan. Misal hadis masalah persusuan. Ya, menyusui orang dewasa, babu rodoah. Kemudian hadis banyak sekali. Dan Al-Quran itu tidak saintis menurut saya. Jadi ini menurut Ibu Fadila. Iya. Kenapa di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sperma itu keluar dari tulang punggung laki-laki? Sedangkan kalau kita berbicara tentang saintis, sperma kan tidak keluar dari tulang punggung laki-laki. Dari testis ya? Iya, itu dia. Dan banyak hal lainnya, apalagi secara kemanusiaan, di mana Islam itu menyarankan, Al-Quran menyarankan untuk orang di luar iman Islam. Itu yang saya baca. Yang mungkin mereka bilang itu kan sesuai konteksnya atau harus sesuai dengan asbabun nuzul. Nah, yang mana saya lihat yang ngebom gereja, ngebom tempat ibadah orang lain, yang menghalangi orang lain untuk beribadah, itu kebanyakan membaca dari kitab mereka sendiri. Iya. Jadi mungkin hal-hal itu yang membuat Ibu Fadila terganggu ya, yang pada akhirnya saya memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Satu lagi Elia. Saya dulu kan kuliah di Fakultas Adab, jurusan Sastra Arab. Tidak sampai selesai sih, cuma 6 semester. Disitulah ketika saya ujung tombak saya meninggalkan Islam. Ketika saya membaca, saya mengkritik teks waktu itu, banyak gramatika bahasa Arab yang di dalam Al-Quran itu banyak yang beberapa itu tidak sesuai dengan gramatika bahasa Arab. Ya, nggak bisa sebutkan di sini, mungkin bisa nonton di beberapa video saya. Nah, itu yang membuat saya kok seperti ini. Ya, kalau kita tarik sejarah bahasa, Kristen Arab itu lebih dulu menggunakan bahasa Arab untuk Alkitabnya. Kenapa ketika saya membaca Al-Muqaddas itu ya? Alkitab Al-Muqaddas, ketika saya baca itu, kok gramatikanya itu lebih detail di Alkitab Al-Muqaddas daripada Al-Quran. Sedangkan kalau kita tarik sejarah tentang gramatika bahasa Arab, itu konon katanya di zaman Ali bin Abi Thalib. Artinya jauh setelah Kristen, betul? Nah, tapi kenapa Kristen itu lebih detail gramatika bahasa Arabnya? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Berarti ini ada distorsi sejarah mengenai bahasa Arab sendiri itu. Dan kemudian ketika hal itu berkumpul bersama-sama dan terus-menerus, dan itu yang memantapkan Bu Fadila untuk keluar dari sana lalu menjadi Kristen karena menemukan bahwa ajaran yang benar-benar sesuai dalam prinsip hidup itu di dalam Kristen, begitu ya. Tapi apakah pernah mungkin ya, mohon maaf, mendapatkan perlakuan yang tidak buruk selama menjadi seorang? Yang buruk maksudnya. Apakah pernah mendapat perlakuan sering? Misalnya dalam hal apa tuh? Pernah dipersekusi. Pernah? Waduh. Persekusi nih. Lalu apa lagi? Apa ya? Mungkin cacian, makian itu sudah biasa. Pasti. Sampai saat ini pun begitu. Tapi bagaimana Bu Fadila menanggapi itu semua? Itu lucu Mbak Elia. Ya. Dulu saya waktu di Islam, saya suka ngeledekin orang Kristen kan. Pokoknya saya, ya macam-macam lah hujatan saya kepada Kristen. Dan orang Kristen ini ketawa aja, saya pikir kamu pengecut. Karena kamu minoritas. Itu dalam pikiran saya. Begitu saya masuk Kristen, saya dihujat, saya dimaki, saya dipersekusi, saya senyum aja. Saya berpikir, begini yang dirasakan orang Kristen ketika saya menghujat. Itu berbalik ke saya.
Seakan-akan ada sesuatu yang menahan kita untuk membuat pembalasan. Itu tuh. Karena Tuhan berkata pembalasan adalah hakku, gitu ya. Kita hanya disuruh mengasihi, mengampuni dan lain sebagainya. Berarti Bu Fadila memang ketika sudah menjadi Kristen sudah menikmati apa yang menjadi buah dari iman itu ya. Dalam hal ini ya tidak melakukan pembalasan, membiarkan dan tetap fokus pada pelayanan ya. Amin, puji Tuhan. Tapi berat sih memang. Pasti berat. Pasti berat. Tidak, saya pun tidak sesempurna itu. Ya, tidak sesempurna itu. Melewati butuh proses. Dan saya juga dikenal orang yang keras kan. Katakan dia di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Selebihnya dari sejahat kan itu firman Tuhan. Nah, itu yang selalu saya pegang. Memang yang paling sulit adalah pengendalian diri. Galatia. Ya, Galatia 5 ya, 22-23. Itu yang paling sulit. Misalnya nih, di media sosial, ketemu yang bebal-bebal. Itu apa ya, pasti ada adrenalin kita terpacu untuk saya paling itu suara saya nada saya jadi meninggi. Menghujat sih tidak, cuman jadi apa ya namanya agak kencangan sedikit biasanya. Kalau berdebat ya dengan ya, berapologetika. Berarti Bu Fadila berapologetika juga? Aduh, terlalu ketinggian kalau saya disebut apologetika. Cuman ya ikut-ikut menanggapi apa yang mereka inilah yang mereka lakukan, mereka hujat terhadap kita, tapi saya menjawabnya bukan dengan hujatan gitu. Setelah mengikut Kristus, ada nggak hal-hal yang berubah dalam hidup? Banyak. Boleh diceritakan tentang apa? Berubah secara ekonomi. Pasti ya. Oke. Itu lebih baik atau lebih gimana? Orang suka bilang kan, jadi murtad itu karena duit. Pasti kaya. Ya. Dan itu saya tidak mengalami itu. Tidak harus jatuh ya. Kebalikannya. Ya. Berarti dulu ketika jadi seorang Muslim, karena keluarga juga punya privilege, berarti orang yang bisa termasuk berada begitu ya? Bukan berada, karena cucu ulama ini masih berkecukupan lah istilahnya gitu. Tapi setelah itu Kristen mungkin tidak mendapatkan hal-hal itu lagi, tidak jadi ahli waris, kemudian ya privilege itu sudah cabut dengan sendirinya. Iya. Karena memilih untuk mengikuti Yesus. Bahkan sebentar, sorry saya potong. Bahkan waktu keluarga tahu pindah nih jadi Kristen. Iya. Keluarga tahu saya jadi Kristen, saya tidak boleh bertemu anak-anak selama 5 tahun. Wah. Nah itu yang membuat saya, aduh Tuhan, kenapa ya? Gitu? Ya, itu yang membuat saya agak sempat down waktu itu. Tapi balik lagi, kalau saya nggak salah oleh koreksi, Yohanes 16 ya, 16 tentang ini. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa aku lebih dulu dibenci oleh dunia. Ya. Nah, Yohanes 16 ayat 15 ya, ayat 18 itu yang saya ingat, itu yang selalu terngiang. Ya, memang kamu harus berduka cita dan menderita karena kalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku. Itu prinsip yang Bunda tanamkan, yang pada akhirnya ketika bahkan keluarga sendiri membenci kita, kita tetap fokus. Sama Matius 19 ayat 27 yang terus saya bikin lagu. Ya, itu udah mengikuti Yesus. Kan kita kita akan dibenci kita akan disingkirkan oleh suami, istri, ibu, bapak, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan. Ya. Itu yang membuat saya, ternyata nubuatan itu ada. Itu yang membuat saya kuat. Berarti sebenarnya pertemuan Bu Fadila dengan Tuhan itu sampai membuat Bu Fadila rela meninggalkan kenyamanan yang sudah ada dari sebelumnya, sehingga akhirnya mau ikut Yesus, sehingga ya kehilangan itu dan mulai mencari sendiri gitu. Tapi bagaimana Tuhan menyertai Bu Fadila ketika sendiri ditinggalin, keluarga mungkin tidak menganggap, bahkan seperti tadi kehilangan warisan dan kehilangan kenyamanan itulah, tapi tetap mau mengikut Yesus? Apa yang menjadi motivasi Bu Fadila untuk tetap setia kepada Tuhan? Tuhan gak pernah tinggalin. Satu itu, kedua saya belajar untuk selalu bersyukur. Dapat sedikit, puji Tuhan. Gak dapat, pasti nanti Tuhan kasih, walaupun sedikit. Tentang hidup ya. Jadi percayakan diri kepada Tuhan. Iya, saya meninggalkan pekerjaan waktu itu. Begitu dari kota yang dulu, saya meninggalkan ke tempat yang saya tidak tahu menau. Ya, saya bekerja harus apa ya, waktu itu saya bayangkan waktu saya di usia itu saya kondisi hamil 3 bulan. Ya, saya harus menghidupi diri saya sendiri dan macam-macam. Tetapi rasa pasrah bahwa aku tahu Allah ma'ana, Allah bersataku. Itu yang membuat saya banyak hal kecil-kecil yang Tuhan itu selamatkan. Itu yang membuat saya kuat bahwa Tuhan itu ada. Berarti ketika meninggalkan iman itu lalu menjadi Kristen, berarti posisinya sudah adalah seorang ibu ya? Iya. Ibu yang harus berjuang sendiri, menghidupi anak-anak, tidak ada yang keluarga, tapi yang tetap menguatkan itu adalah Tuhan itu sendiri. Seperti tadi, mengingat bahwa ya Tuhan itu kekuatan kita ya. Betul. Nah, buat teman-teman nih, pesan dari Bunda Fadila, apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman kalau mereka masih ragu dalam keputusan mereka, aku mau ikut Yesus? Apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman? Ketika kamu ragu, berarti kamu belum beriman. Betul? Orang beriman itu tidak ada syak, tidak ada keraguan. Ketika kamu sudah yakin Yesus itu penolong, Yesus itu juru selamat,
apapun yang terjadi, kamu akan lakukan dan akan tetap setia. Itu yang dulu saya rasakan. Tapi begini Elia, ketika saya baptis 2009. Apakah setelah baptis itu iman saya tuh, saya juga masih goncang ya? Masih goncang. Okay. Jangan-jangan ntar gue masuk neraka. Itu masih pikiran begitu masih ada. Okay. Artinya iman itu belum betul-betul melekat di hati dan pikiran. Tapi berjalannya waktu, kondisi saya dikuatkan iman saya itu ketika saya mengalami persekusi, saya diusir. Disitulah saya yakin, ketika pasrah biasanya orang yakin bahwa Tuhan itu ada. Ketika itu Tuhan aku pasrah. Kalaupun mati, aku sudah tidak peduli aku masuk surga atau neraka. Aku yakin Kau menolongku. Itu yang saya pegang. Ternyata Tuhan itu betulan. Dan itulah jadi pengalaman bersama Tuhan. Masing-masing orang kan beda-beda. Nah, tadi kan dikatakan pada akhirnya memilih menjadi Kristen karena banyak hal-hal yang salah dalam iman, yang salah menurut hati nurani Bu Fadila ya. Nah sekarang apa boleh diberitahu kepada kita apa yang membuat, apa kesalahan-kesalahan apa dan hal yang tidak berkenan dalam hati Bu Fadila di ajaran sebelumnya dan kemudian ditemukan dalam kekristenan, misalnya pada hal apa? Ketuhanan, bukan masalah Tritunggal. Ya, masalah Tritunggal pun ada sebenarnya dalam Al-Quran. Nah, masalah ketuhanan yang dikatakan orang Islam selalu mengagung-agungkan bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Itu yang saya imani sebelumnya. Tetapi begitu saya buka, apakah ada dalil yang mengatakan Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir? Tidak pernah saya temukan. Dan itu juga yang pernah saya tantang Kainama. Ya, Kainama ya? Ya, dia mengatakan Wahyu 22 ayat 13, ya, itu yang menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yang awal dan yang akhir itu ya? Betul, Alfa dan Omega. Padahal itu dia katakan yang menunjukkan Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Padahal di Quran surat Al-Hadid ayat 3 dikatakan huwal awwal wal akhir wa zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah Allah yang maha awal dan maha akhir, yang terlihat dan yang ruh batin, yang mengetahui segala sesuatu. Yang awal dan yang akhir jelas kita mengenal itu Yesus Kristus. Kemudian yang terlihat, Tuhan yang terlihat siapa? Yesus Kristus juga. Yang ruh, dia yang mengetahui segala sesuatu. Bagaimana bisa Islam mengatakan bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir? Bahkan di Asmaul Husna yang ke-73 dan 74 itu dikatakan Allah itu berawal dan berakhir. Tidak pernah dikatakan di Asmaul Husna yang 99 itu dikatakan, betul, dikatakan Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Artinya yang diucapkan, yang diajarkan kepada kami waktu itu tidak berdasar dengan dalil di dalam Al-Quran dan hadis sendiri. Itu salah satu yang membuat saya juga kebingungan saat itu. Dan itu juga yang membuat saya akhirnya perlu menjawab para mu'alaf ini, kan yang mengaku cerdas. Tetapi yang saya temukan, mu'alfi, baca Quran nggak bisa, sibuk membongkar Alkitab, mengerti bahasa Arab juga tidak. Aku suka nge-framing gitu ya? Betul. Jadi itu yang membuat saya, salah satu ayat itu yang membuat saya, ternyata Jesus is God. Nah, itu aja. Jadi menggunakan premis mereka, betul. Standar ganda istilahnya. Sama dengan ini, ihdinas siratal mustaqim. Itu setiap hari kita ucapkan yang lurus ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tetapi di Az-Zukhruf Isa mengatakan, walaupun kita yakin Yesus itu bukan Isa, ikutilah aku jalan yang lurus. Nah, kita lihat lagi di Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan. Itu sudah jalan. Dan di situ waktu itu saya kaget. Wah. Dan aku cari selama ini ada di sini gitu ya. Kok jawabannya ada di sini? Itu yang membuat saya lalu berpikir keras, ngulik lagi, belajar lagi. Kompar. Yang paling suka saya itu karena saya sastra waktu itu ya. Paling suka saya ngulik bahasa, ya. Ya. Sampai saat ini Alkitabul Muqaddas pun saya kulik bahasanya dan amat sangat mengagumkan Alkitabul Muqaddas itu. Detailnya dia memakai gramatika bahasa Arab, ya. Kemudian hal-hal yang kita tidak tahu akhirnya menjadi jadi maksud Alkitab itu. Dan ketika saya pintar dengan gramatika bahasa Arab di dalam Al-Quran, salah satu yang boleh saya sebutkan ya. Misalnya di Al-Baqarah 35 yang mengatakan Adam dan istrimu, ya. Di situ ditulis Adam wa zaujuk. Zaujuk itu artinya suamimu. Kok Adam punya suami? Nah, itu satu. Nah, sebenarnya kata zaujun itu memang netral, bisa untuk perempuan, bisa untuk laki-laki. Nah, sebenarnya hal yang pantas untuk diterjemahkan pasanganmu,
Oke. Ya kan? Tetapi, nah ini uniknya, ketika saya buka Alkitabul Muqaddas, apakah ada kata istri atau pasangan? Istri ya, itu diterjemahkan di dalam Alkitabul Muqaddas itu menjadi zaujun, tidak ada. Mar'ah, nisa, kemudian zaujatun. Jadi secara sastra Alkitab bahasa Arab justru lebih bagus, lebih lengkap dan lebih detail daripada Al-Quran sendiri ya? Jauh. Banyak beberapa terjemahan itu yang melenceng. Wah. Itu yang saya dapati ya, yang saya dapati menurut ilmu yang saya pernah pelajari sebelumnya, ilmu nahwu syaraf, ilmu balaghah yang pernah saya pelajari sebelumnya. Itu yang membuat saya juga karena sempurna, tapi kenapa sastranya aja menurut yang dari kupelajari itu bahkan nggak lebih baik dari Al-Muqaddas ya? Iya, dan mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah sastra tertinggi di dalam bahasa Arab. Nah, gimana Bunda Bu Fadila memahami itu, menanggapi itu? Nah, kita mengenal sastra itu kan ada rima namanya, A B A, paham kan ya? Nah, itu yang mungkin membuat orang berpikir ini sastranya indah sekali. Oke. Misal kita buka di Quran surat Al-Ma'un atau surat yang pendek-pendek aja, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu ya. Oke. Hampir nyaris seperti itu Al-Quran. Yasin wal Qur'anul Hakim innaka laminal mursalin. In. Itu kalau secara sastranya. Karena saya belajar itu dulu. Di bidang itu. Kemudian itu yang membuat mereka bilang ini indah gitu ya. Betul, dianggap sastra tertinggi. Ya. Padahal sebenarnya gramatikanya beberapa kacau. Misal satu kalimat, kalau saya nggak salah surat At-Tahrim ya, ayat yang ke-90 ya. Boleh saya buka sebentar? Kalau saya tidak salah itu ya. At-Tahrim yang ke-90. 91. At-Tahrim 91. At-Tahrim 12. At-Tahrim 12. Berarti Bu Fadila ini mengerti bahasa Arab ya? Sangat mengerti ya. Waduh, bukan fotobat baru yang kaleng-kaleng teman-teman. Aduh, janganlah. Jadi memang mengerti ya apa dasar imannya sebelumnya, bahkan gramatikal bahasa Arab yang kemudian ditemui itu bahkan lebih bagus gramatikalnya bahasa Arab daripada kitab sucinya beliau sebelumnya. Dan itu yang beliau lihat bahwa wah ternyata kekristenan jauh lebih baik gitu. Nah, coba bagaimana? Seperti di sini At-Tahrim ayat 12 dikatakan wa Maryam banat imrona allati asanat farjaha. Fanafakhna fihi. Nah, hi itu kalau di dalam gramatika bahasa Arab itu apa ya, kata ganti ketunyaan orang ketiga tunggal laki-laki. Oke. Di sini sama kata-katanya. Kemudian kalau saya nggak salah satunya At-Tahrim, satunya itu laki-laki, tapi yang dimaksud di sini nggak tahu untuk siapa. Padahal dibicarakan adalah Maryam. Tentang farjah. Iya, tentang Maryam. Artinya harusnya ha. Bukan hi. Kemudian di ayat satunya dikatakan fanafakhna fiha. Itu tentang apa? Sama. Jadi tentang membicarakan tentang Maryam juga, tentang Al-Ankabut kalau saya nggak salah ya. Bukan. Itu tentang Maryam juga. Nah, mana yang benar? Itu sering saya tanyakan dulu. Sampai sekarang pun saya menanyakan itu. Benar, Al-Anbiya ayat 91 dikatakan wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha. Kata-kata kalimat sama. Oke. Tetapi kenapa domir namanya kalau di dalam bahasa Arab? Kenapa yang satu untuk Maryam, yang satu untuk laki-laki? Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu female dan male kan dibedakan. Isim atau kata itu dibedakan. Ada namanya isim muzakkar, isim muannats. Muzakkar itu untuk laki-laki, isim muannats untuk perempuan. Nah di sini untuk perempuan betul, karena kembalinya ke Maryam. Yang ayat tadi kalimat yang sama, cuma berubah menjadi laki-laki. Nah laki-laki yang mana? Itu gramatikal loh. Dan itu membuat Ibu Fadila bertanya-tanya ya? Banyak, bukan cuma ini. Yang paling saya tanyakan adalah waktu itu Al-Ankabut ayat 27. Tentang apa itu? Itu tentang, kita buka ya, boleh ya? Boleh. Gak apa-apa ya? Ya ini biar nggak seperti omong kosong begitu ya. Ada datanya sih. Oke. Al-Ankabut 27 dikatakan wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwah wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Artinya, dan kami kata Tuhan anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub apa yang dianugerahkan Tuhan, dan kami jadikan nubuatan kenabian dan Alkitab pada keturunan mereka ini. Ismail ya? Tidak disebutkan. Wah, oke. Berarti justru yang di kenabian itu lahir dari Abraham, Ishak dan Yakub, dan kitab suci juga. Dan kitab suci juga disebutkan. Bukan malah dari Ismail ya? Belum lagi kalau berbicara tentang siapa yang dikorbankan. Oke, itu gimana tuh? Siapa yang dikorbankan? Surat As-Saffat. Kalau kita melihat
banyak mufasir itu penafsir Al-Quran. Ya. Ada Ibnu Qatil yang tua, kemudian ada Al-Qurtubi, At-Tabari, Ibnu Katsir, Jalalain. Jalalain itu dua orang jalal artinya. Oh. Satu Jalaluddin As-Suyuti, yang satu Jalaluddin Al-Mahilli. Nah, di antara banyak mufasir ini mengatakan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Mufasir bukan musafir ya? Bukan, musafir itu orang yang suka jalan-jalan, berjalan jauh. Karena terkesan sama ya? Iya, balikan hurufnya aja. Oke. Ya, kebanyakan mufasir mengatakan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak, bukan Ismail. Bahkan di surah As-Saffat itu nama Ismail tidak disebutkan. Bahkan kalau saya tidak salah itu di ayat 113 dikatakan, aku berkati Ibrahim dan Ishak. Itu di surat As-Saffat. Nah, kemudian di ayat yang lain di surat As-Saffat dikatakan bidhibhin azim, dan kami tebus dia dengan sembelihan yang agung. Di dalam gramatika bahasa Arab, azim itu hanya khusus untuk Tuhan. Oke. Glory kan nggak bisa untuk manusia. Ya. Ya. Bidhibhin sembelihan. Semua ulama sepakat sembelihan adalah domba. Ya. Berarti domba yang agung. Who is domba yang agung? Kan? Kristus. Yesus Kristus. Ya. Namanya korban, yang jadi korban pasti mati, betul? Ya. Kalau nggak jadi mati, nggak jadi korban. Itu logika saya. Ya. Tetapi di situ mencatat seperti itu. Oke. Bukan cocok lagi ya? Ya. Jadi semua yang didapat ini ternyata bukan hanya ya sekedar tahu, tapi benar-benar dari pendalaman ya, Bu Fadila ya, yang pada akhirnya memantapkan diri untuk mau datang kepada Yesus Kristus. Dan memang tadi kita sudah pelajari ada hal-hal yang sudah diungkapkan Bu Fadila yang membuat dia terganggu dan sampai sekarang belum nemu jawabannya. Pada akhirnya ya datang kepada kekristenan. Betul. Karena jawabannya ada di kekristenan. Jawabannya ada dalam kekristenan. Betul. Apa yang dicari selama ini, tapi bagaimana dengan kita kan tadi udah bahas tuh alasan-alasannya gimana perbedaannya. Tapi bagaimana dengan ketenangan batin setelah jadi Kristen dan sebelum? Apakah lebih baik atau sebaliknya? Jauh ya. Lebih baik. Oke, gimana tuh? Apa ya? Satu, rasa pasrah. Keberserahan ya? Iya. Nggak pernah ada rasa takut, manusiawi dong. Iya pasti. Takut itu manusiawi. Tetapi pasrah kepada Tuhan itu nggak semua orang mampu loh. Ya. Ya. Saya dulu udah pasrah Tuhan 4 tahun, udah mati bener. Kalau sekarang itu pasrah, yakin Tuhan pasti kasih jalan keluar. Bener. Satu itu. Kedua, apa ya? Kedekatan Dengan Tuhan. Iya. Karena mengenal Tuhan itu, pengenalan akan Tuhan itu yang saya rasakan. Kalau dulu kan pengenalan akan Tuhan hanya ritual semata. Sholat 5 waktu, ngaji tiap subuh sama malam, puasa Senin Kemis, puasa Ramadan, cukup di situ aja. Nah, hanya sebatas ritual saja. Kalau sekarang tuh enggak. Lebih hidup ya? Lebih hidup. Aku puasa untuk siapa? Aku kalau saya ortodoks ya. Aku sholat atau untuk siapa? Gitu. Karena memang aku pengen dekat sama Tuhan gitu. Ya, walaupun masih jauh ya. Tapi hari demi hari bagaimana caranya? Karena ada prosesnya ya, Bu ya. Betul. Sama satu lagi ya, apa ya? Kalau bahasa Jawa tuh lebih semoleh. Lebih apa ya? Lebih santai. Orang chill bahasa sekarang. Mau orang ngatain apa bodo amat, mau orang ngatain tapi bodo amat gitu. Iya. Itu lebih jadi hal seperti itu membuat kita lebih tenang, batinnya lebih oke, dan siap menerima baik perlakuan yang baik ataupun yang sebaliknya gitu ya. Karena kita hidup di dunia ini nggak usah kan dengan beda iman, dengan seiman aja. Like and dislike itu pasti ada. Ya, tapi bagaimana kita menyikapi ya yang dislike ya kita doakan saja. Ya biasa lah. Kita ini bukan Tuhan Yesus kok. Tuhan Yesus aja yang banyak yang benci, apalagi kita manusia biasa. Luar biasa ya. Nah, sebagai penutup nih dari acara kita hari ini, Bu Fadila, mungkin di acara ini yang nonton ini ada orang-orang di luar kekristenan, secara khusus dari Muslim, yang mungkin masih ragu-ragu untuk mau mengikut Yesus dalam hal memutuskan imannya kepada Yesus Kristus. Nah, Bu Fadila nih, sebagai orang yang sudah pernah mencari, pernah juga dalam keraguan-raguan, tapi pada akhirnya memantapkan diri percaya kepada Yesus dan bahkan mau melayani, apa pesan dari Ibu kepada mungkin orang-orang di luar Kristen yang masih ragu tentang Yesus Kristus? Banyak belajar, banyak berdoa. Karena menjadi Kristen itu tidak cuma soal logika, tetapi siap dengan mental, nggak gampang. Ya, mental ini paling rawan. Ketika kita dikucilkan, belum lagi persekusi, ketika kita dihina, dihujat, maki, kamu siap atau tidak? Itu paling penting. Jadi belajar, berdoa, dan kuatkan mental. Nah, kuatkan mental ini justru minta kekuatan mental itu adalah dengan berdoa.
Karena yang penting juga buat teman-teman kalau mau ikut Yesus perlu merendahkan hati, merelakan hati, dan itu tadi yang Ibu Fadila katakan, berserah. Betul. Jadi memberi keputusan itu kepada Allah agar Allah yang menolong mereka untuk bisa semakin menuntun mereka kepada Yesus Kristus, begitu ya. Jangan ragu, kalau ragu berarti kamu belum beriman. Oke, nggak boleh ragu ya. Iya. Memantapkan ya. Nanti Tuhan yang akan sempurnakan itu. Setuju. Nah, Amin. lalu bagaimana pesannya kepada teman-teman yang udah Kristen nih? Apa yang mau disampaikan kepada teman? Ini nih, Ya. saya suka begitu. Ya, untuk teman-teman Kristen, banyak-banyak belajar firman Tuhan kita. Ya. Jangan firman Tuhan orang lain. Ya. Karena ketika kita ditanya, kita tidak mampu menjawab, akhirnya malah kita yang lock out dari kekristenan. Satu, belajar lebih banyak lagi. Kemudian ini, membatasi pergaulan. Bukan kita membatasi dalam arti tidak boleh bergaul dengan beda iman, bukan. Hablum minannas, kalau kita lihat salib ini ya, cuma sebatas ini. Tetapi apa hubungan dengan Tuhan harus lebih panjang. Ya. Walaupun Tuhan bilang, kasihilah sesama manusia. Tetapi masalah iman, jangan ada toleransi. Ya, katakan ya, tidak. Tidak, katakan tidak. Tuhan bilang apa? Jika kamu menyangkalku di dunia, maka aku menyangkalmu di depan Bapakku. Nah, buat orang-orang Kristen yang mau meninggalkan Yesus karena pacar, uang, harta, dan tahta, gimana tuh, Bu Fadila? Apa nasihat buat mereka? Apa yang mau disampaikan kepada orang-orang yang seperti, mungkin banyak anak-anak muda yang seperti itu? Saya sedih sih ya, kalau lihat hal-hal kayak begitu. Kamu sudah mendapatkan keselamatan itu, tapi kamu tinggalkan, malah kamu buang. Karena mereka cuma sebatas duniawi, ya. Melihatnya secara duniawi. Di dunia kamu senang. Saya selalu berkata begini, bedanya mu'alaf dengan katakanlah muhajirin bahasaku atau murtadin. Kalau mu'alaf itu senang sekarang, sakitnya nanti. Banyak contohnya. Kalau orang yang muhajirin atau murtadin sakit sekarang, senangnya nanti. Saya sudah mengalami itu. Dan saya sudah melihat banyak orang-orang mu'alaf mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan setelah mereka meninggalkan Tuhan. Ya, saya tidak mengajak untuk dia kembali, tetapi kau pandang Yesus Kristus yang sudah berkorban mati di kayu salib. Jangan hianati itu ya. Jangan hianati itu. Oke. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Fadila untuk kesaksiannya ya. Jadi kita dapat menyimpulkan teman-teman dari apa yang disampaikan Bu Fadila, dia mampu dan mau mengikuti Yesus karena memang dia belajar. Dia terlahir dari keluarga yang Muslim yang begitu taat, bahkan ia adalah salah satu pewaris dari hal yang mungkin orang itu tidak akan meninggalkan hal-hal yang berkecukupan, tapi ia rela untuk meninggalkan semua itu, kehilangan banyak hal demi mengikuti Kristus. Dan kemudian ia percaya bahwa Tuhan akan menyertainya dalam perjalanan imannya, dan sampai sekarang memang Tuhan masih menyertai di dalam perjalanan iman itu. Dan yang luar biasa dari kesaksian ini adalah beliau tidak hanya berpindah menjadi Kristen lalu menghidupinya begitu saja, tapi mau melayani Tuhan. Nah, hal ini yang paling terpenting dari seorang muhajirin ya, muhajirin Siti Fadila. Dia belajar banyak hal, dia melihat, dia kritis dalam menilai berbagai kesalahan dalam imannya sebelumnya yang bertentangan dengan nuraninya, apa yang diklaim ternyata tidak begitu adanya, yang pada akhirnya kerendahan hatinya menuntun ia untuk bertemu kepada Kristus, dan sampai sekarang tetap mau setia dan mau mengikuti Yesus sampai hari kematian kelak. Amin, amin. Kesakitan pasti dirasakan. Oh, jelas. Ketika menjadi Kristen sampai saat ini. Sampai saat ini. Tetapi akan ada upah yang menanti dalam. Amin. Kan Rasul Paulus pernah berkata, Bu Fadila, bahwa pencobaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Dan itu sangat memberkati. Semoga hal ini dapat menolong teman-teman kita dimanapun mereka berada dan apapun kondisi iman mereka. Ingat satu hal, kalau Tuhan mau pakai seseorang, kalau Tuhan mau menjadikan hidup kita lebih berguna, kita harus bersiap untuk dimurnikan di dalam segala pencobaan yang Tuhan izinkan. Dengan maksud itu Tuhan menguji kita agar kita semakin murni bagi keselamatan jiwa kita. Kita akan ketemu lagi dalam beberapa program berikutnya bersama dengan saya Elia Myron. Jangan lupa untuk tetap memantau apa perkembangan yang kita lakukan di dalam pembelajaran iman, apologetika, dan berbagai kesaksian seperti hari ini yang akan kita bagikan. Tetap doakan kami, dan kami berharap semoga teman-teman dapat mendukung kami dengan share video ini, subscribe channel kami, agar Anda semakin mengerti dan mendalam tentang apa yang diajarkan oleh kitab suci. Tuhan memberkati.